Dari nubuat Daniel. Pada waktu itu, Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, berdiri tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada tuanku Raja. Ya tuanku Raja, Raja segala raja, kepada tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Ke dalam tangan tuanku telah diserahkannya semua manusia dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu. Maka tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang tuanku lihat, besi bercampur tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu, sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya takkan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia Ya, selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. selama-lamanya. Pujilah Tuhan, segenap bala tentara Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah Engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, ketika kita mendengar, mungkin merenungkan, berpikir tentang akhir zaman, pada umumnya orang berpikir dengan kengerian, ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, dan banyak hal-hal negatif lain. Satu hal yang baik untuk senantiasa kita sadari bahwa kitab suci tidak pernah mewartakan ancaman kepada kita. Tidak juga maksud kitab suci untuk menumbuhkan ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Karena kitab suci adalah kabar gembira, kabar sukacita bahwa Allah datang untuk menyelamatkan. Maka demikian juga kalau akhir zaman itu tiba,
bukanlah kehancuran pertama-tama yang hendak kita sambut, tetapi kemuliaan dan kebesaran Tuhan yang definitif yang akan ditegakkan, bahwa keselamatan secara penuh akan diberikan. Dan itu sebabnya jangan dipandang, dipikir, direnungkan dengan ketakutan, tetapi sebaliknya dengan sukacita dan pengharapan yang semakin besar di dalam iman. Saudara sekalian yang terkasih, maka bukan soal waktunya yang penting, kapan dan bagaimana itu akan terjadi. Sebaliknya, kita diajak justru untuk menantikan itu dengan kegembiraan, pengharapan, iman, dan kasih yang semakin besar. Bagaimana dengan sungguh hidup secara Kristiani sebagaimana Tuhan kehendaki, dengan semakin menaruh kasih baik kepada Allah maupun kepada sesama, dengan senantiasa membangun pertobatan, membaharui hidup, sehingga kapanpun saat itu tiba, kita siap untuk berjumpa dan menyambut kemuliaan Tuhan. Semoga dengan demikian saudara sekalian, kita sekali lagi tidak memandang apa yang dikatakan sebagai akhir zaman sebagai sebuah ancaman, tetapi sebagai sebuah saat di mana sungguh Tuhan akan memberikan keselamatan yang definitif di dalam kemuliaannya. Kita diajak untuk masuk dan bersama-sama dengan Dia. Maka waspada dengan membawa segala hal yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita, dalam iman, kasih, dan pengharapan, dan bukan sebaliknya di dalam ketakutan.